Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Universitas Negeri Semarang, yang terhormat para Dewan Juri LKTIN Festival Ilmiah UNES 2020, seluruh panitia film UNES 2020 dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ardia Berlianto. Saya Miftahur Rizkia. Dan saya Nurin Nafiah. Kami dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Sektor perindustrian di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, terutama pada industri makanan. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kemasan makanan yang akan menjadi sampah. Menurut riset yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2018 saja terdapat 0,27 sampai 0,59 juta ton sampah yang masuk ke laut Indonesia, terutama adalah styrofoam. Dalam riset dua ilmuwan Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas dari 59% sampah plastik yang mengalir ke Teluk Jakarta adalah styrofoam dalam bentuk wadah makanan dan pelindung bagian dalam kardus alat elektronik. Styrofoam dapat mencemari lingkungan karena tidak bisa terurai dengan baik, sehingga sampahnya akan menumpuk menjadi limbah. Pengolahan limbah styrofoam yang telah dilakukan adalah pembakaran, di mana kegiatan tersebut menimbulkan pencemaran udara berupa gas berbahaya seperti stiren, poliaromatik hidrokarbon, hidroklorofluorokarbon, dan karbon monoksida. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti polimer styrofoam berbasis minyak bumi dengan polimer alam atau biofoam yang diketahui dapat terdegradasi cukup baik. Adapun bahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku biopolimer adalah limbah atau produk pertanian seperti padi dan selulosa. Bahan tersebut berpotensi besar karena tersedia melimpah, dapat diperbaharui dan harganya murah. Salah satu limbah pertanian yang berpotensi besar untuk dijadikan sebagai bahan baku biopolimer adalah limbah batang singkong. Dilansir dari haluan lampung.com, limbah batang singkong di Provinsi Lampung mencapai 1,368 juta ton per tahun. Sedangkan pemanfaatan dari limbah batang singkong hanya sekitar 10% dari total batang singkong. Tak hanya limbah batang singkong yang mengandung selulosa tinggi, umbi ganyong juga memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik karena memiliki keseimbangan persentase antara amilosa dan amilopektin. Kandungan amilosa pada umbi ganyong sebesar 41% dan amilopektin sebesar 53%. Oleh karena itu, kami menghadirkan inovasi biodegradable foam atau biofoam yang bebas polutan berbahan baku limbah batang singkong dan umbi ganyong. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul rumusan masalah yang kemudian diketahui tujuan dari penelitian kali ini, yaitu yang pertama, mengetahui pemanfaatan limbah batang singkong di Indonesia, yang kedua yaitu mengetahui cara membuat biofoam berbahan dasar limbah batang singkong, dan yang ketiga adalah mengetahui pengaruh penambahan nanoselulosa asetat terhadap sifat mekanik biofoam berbahan dasar limbah batang singkong dan juga pati umbi ganyong. Kemudian, dengan menggunakan metode penelitian melalui pendekatan studi kepustakaan, maka kita mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian yang telah kita lakukan. Pemanfaatan limbah batang singkong hanya sekitar 10% dari total keseluruhan limbah batang singkong yang ada di Indonesia. 10% tersebut mencakup pakan ternak ruminansia, briket biokol, dan bahan baku selulosa asetat. Proses pembuatan biofoam dari limbah batang singkong dan umbi ganyong terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah proses pembuatan nanoselulosa asetat yang diawali dengan persiapan serat dan dilakukan dengan cara pengeringan, penggilingan, penyaringan, dan pengeringan kembali. Setelah itu dilanjutkan dengan isolasi serat. Proses pertama adalah pre-treatment dengan cara serat direfleks menggunakan cairan pemasak yang sesuai dengan komposisi pada tabel. Kemudian disaring, dicuci, dan dikeringkan kembali. Dilanjutkan dengan proses delignifikasi menggunakan Na2SO3, disaring, dicuci, dan dikeringkan kembali. Selanjutnya adalah bleaching menggunakan hidrogen peroksida. Setelah itu dipisahkan dengan residunya, dicuci, dan dikeringkan kembali. Yang ketiga yaitu sintesis nanoselulosa asetat dengan cara selulosa ditambahkan dengan asam asetat.
glasial, H2SO4, dan juga asam asetat anhidrat. Lalu campuran tersebut didiamkan selama 14 jam lalu disaring. Kemudian endapannya dicuci dan dikeringkan. Lalu yang kemudian yaitu proses pembuatan pati umbi ganyong, yaitu dilakukan dengan cara 4 tahap, yaitu yang pertama adalah pembersihan, yang kedua adalah bleaching, yang ketiga adalah pengeringan, dan yang keempat adalah penyaringan. Pembuatan biofoam dilakukan dengan cara mencampurkan nanoselulosa asetat batang singkong, pati umbi ganyong, polivinil alkohol, dan magnesium stearat sehingga menjadi adonan yang homogen. Kemudian dikompaksi menggunakan cetakan plat besi. Terdapat 3 variasi nanoselulosa asetat, yaitu 1 gram, 3 gram, dan 5 gram. Biofoam yang telah dicetak dilakukan 3 pengujian, yaitu pengujian tarik, uji daya serap air, dan uji kristalinitas. Inovasi ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah Indonesia Bergerak Bebas Sampah 2020 dan membantu masyarakat dalam mengatasi limbah batang singkong dengan pengolahan produk yang tepat guna berupa biofoam, serta sebagai salah satu bentuk kontribusi penulis terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, perlu diadakannya penelitian yang lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah batang singkong dan juga pati umbi ganyong untuk pembuatan biodegradable foam, supaya penelitian kali ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.